antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys akhirnya kembali memasuki babak baru dan semakin panas. Di saat kini masih mendekam di dalam tahanan, Nikita menyerang balik sang seteru dengan gugatan Wan Prestasi. Sidang pun digelar pada 28 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan hukum Nikita terhadap laporan pidana yang sebelumnya dilayangkan oleh Reza. Hal tersebut kembali memunculkan pro kontra di tengah publik. Salah satunya hadir dari influencer Tengku Zanzabella. Dalam pernyataannya, ia menyoroti konsep Wan Prestasi dan mempertanyakan kolerasi gugatan tersebut dengan status hukum Nikita saat ini. Wan Prestasi itu gini loh, ketika lu punya perjanjian hitam di atas putih, ya, maka salah satu pihak tidak menepati janjinya, maka itu disebut dengan Wan Prestasi dan bisa digugat. Masalahnya, kalau gini aja logikanya, kalau memang mereka punya hitam di atas putih, artinya bukan pemerasan yang terjadi, tetapi endorsement sebuah pekerjaan. Nah, kalau dia saja sudah ditahan di Polda karena kasus tidak ada perjanjian hitam di atas putih, maka dinyatakan pemerasan. Gimana kemudian dia bisa melaporkan Wan Prestasi terhadap si Reza Gladys? Gimana konsepnya? Dan kalau gue nggak pakar hukum, tapi logikanya begitu. Perjanjian di atas putih, hitam di atas putihnya kan nggak ada. Lalu gugatan Wan Prestasinya apa? Gitu loh. Korelasinya apa yang menggugat dia Wan Prestasi? Tapi kalau memang pengacaranya Nikita Mirzani itu pintar banget, ada yang gua keskip, ya coba saja gugat. Nanti juga coba saja gugat, jalani saja prosesnya. Kalau sampai mentoknya putusannya apa? Beneran Wan Prestasi atau tidak terbuktinya? Gitu aja. Bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Zanzabella mengakui bahwa dirinya memiliki ketidaksukaan secara personal terhadap Nikita Mirzani. Namun, ia menegaskan bahwa dalam hal proses hukum, ia tetap bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pengadilan. Jika nantinya Reza Gladys terbukti melakukan Wan Prestasi, maka konsekuensi hukum pun harus tetap dijalankan. Duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin. Ternyata lu dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan. Ya udah, kalau lu nggak mau disebarin, lu kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur loh bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani, mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani, karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Kakak dukung siapa sebenarnya? Gua tidak mendukung Nikita Mirzani. Gua tidak mendukung Reza Gladys. Gua mendukung kebenaran, ya. Jadi jalani saja proses hukumnya. Bahkan ketika Reza Gladys terbukti melakukan Wan Prestasi, ya udah penjarakan, ya kan? Jadi netralitas dalam sebuah hukum begitu. Tapi kalau secara personal jangan kau tanya. Aku nggak kenal Reza Gladys, nggak perlu juga ngebelain dia. Tapi kalau Gondo secara personal iya dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau berbicara proses hukum, gue netral. Di tengah proses hukum yang berjalan, status hukum Nikita masih menjadi perbincangan, terutama terkait kasusnya yang hingga kini belum mencapai tahap P21. Zanzabella pun menyatakan keyakinannya bahwa berkas perkara Nikita dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Ia juga menyoroti pentingnya kepolisian dalam melengkapi dokumen perkara karena jika gagal, hal tersebut
dapat mempengaruhi kredibilitas institusi penegak hukum. Kata-katanya Niki Bull mau bebas, ya doakan aja. Kan gue udah bilang kalau Niki Bull tidak P21. Ini catat ya, ini kalian catat ya, yang ada 150 jiwa di sini. Ini catat ya, kalau mau rekam-rekam. Nih gue kasih tahu. Nikita Mirzani itu apakah bisa bebas? Bebas. Tetapi gue yakin banget kalau dia bakal P21. Nah, hasil dari P21-nya nanti baru bebas atau tidak gitu loh. Tapi gue yakinnya P21. Enggak mungkin lah. Ini kalau sempat ya Polela, gak usah gue sebut-sebut lagi, polisi. Kalau polisi ini sampai tidak bisa melengkapi dokumen P21, nggak mungkin juga polisi mempertaruhkan harga diri marwah Polri. Jadi kalian jangan gila-gila berharapnya dari Polda sana langsung dikeluarkan gitu. Kalaupun dia memang bebas masa penahanannya karena sudah sudah mencapai batas lama banget ya ditahan di Polda itu, ya berarti dia tetap tersangka kan, dia tersangkakannya oleh Polda itu loh. Vonis hukumannya aja nanti yang di kejaksaan gitu loh. Kalau belum P21 gimana Kak? Masih ada 30 hari lagi sisa untuk mencapai batas maksimal ditahan di Polda, begitu. Lebih lanjut, Zanzabela menjelaskan bahwa jika masa penahanan Nikita berakhir tanpa adanya putusan hukum, maka statusnya tetap sebagai tersangka. Ia juga mengingatkan bahwa masih ada batasan maksimal penahanan selama 30 hari lagi sebelum keputusan lebih lanjut diambil oleh kejaksaan. Zanzabela bahkan mengakui siap goyang pargoy di Monas jika berkas perkara Nikita dinyatakan tidak P21. P21 berkas perkara tersebut ya, tapi kami dapat. Jadi kemarin gua gagal pargoy itu dikarenakan ditambahnya penahanan Nikita Mirzani ya kan. Tapi kali ini gua kasih kesempatan kalian lagi untuk bisa mendoakan agar gua pargoy di Monas kalau Nikita Mirzani tidak P21. Karena gue yakin sekali Nikita Mirzani akan P21. Maka ingat ya, kalau tidak P21 baru gue pargoy di Monas ya. Awas gagal lagi loh. Katanya mau keluar, mungkin dia bisa keluar, mungkin dia bisa tidak. Tapi keluar untuk keluarnya apa? Keluarnya itu batal menjadi tersangka, atau keluarnya itu dengan tetap menyandang tersangka lalu dalam proses tidak ditahan tapi tahanan luar gitu ya. Keluar aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia nanti misalnya kalau misalnya dia tidak P21 baru gue pargoy di Monas karena gue yakin dia P21 gitu. Hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sudah tenang berarti ya dokternya? Ya enggak juga. Karena kan udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Udah itu. Mungkin ini next langkah hukumnya bagaimana dokter? Kita Serahkan kepada polisian. Masih Selain perdebatan hukum yang berlangsung, perhatian warganet juga tertuju pada beberapa figur yang sebelumnya dikenal dekat dengan Nikita, seperti Fitri Salhuteru dan Panda yang kini disebut jarang muncul di hadapan publik. Spekulasi semakin berkembang seiring dengan semakin dekatnya masa penahanan Nikita yang diduga akan berakhir pada awal Juni. Beberapa selebgram bahkan diduga menyindir Fitri dan Panda atas sikap mereka yang kini lebih jarang terlihat dalam perbincangan terkait kasus tersebut. Kalian nggak mencari Nepos? Nepos ada di mana? Nepos lagi ada di pojokan nangis. Kenapa Pos nangis Pos? Ya Allah. Oh bukan nangis, dia lagi namaste. Lagi namaste ya. Ya ibarat kata pepatah ya Pos. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kanguru pemenangnya ya kan? Kanguru, apa kanguru kata Tessa? Ya itulah, sabar ya Pos. Emang hidup ini sulit, hidup ini rumit. Ya, tunggu aja panggilan ketiga atau kamu apa ya? Tahu deh. Wakakakakak, wakakakakak, wakakakakak. Kabur ya? Kabur? Checklist 1. Atau
udah nerima uang dari yang sekarang lagi nangis-nangis Bombay? Atau apa? Coba. Atau takut ikut-ikutan jadi TSK juga? Yang benar yang mana ya? Makanya jadi orang itu ya jangan jadi berkaki 5, berkaki 4. Lu udah kayak pedagang lu. Babu, kenapa kau terdiam? Ada perjanjian ya? Barter ya? Bersuara dong. Ini buat Mbak Sandi sama Mas Gilang, pepet aja nih. Si Babu ini juga sempat menghina anak Mbak dan Mas. Kulik Mas, Mbak. Ya kulik lagi. Biar mampus. Kemarin petotong petenteng. Sekarang hilang. Ya, karena perjanjian itu. Kok nggak bersuara? Halo? A1, A2, A3, A10 ini. Ya, HVS. Tadi mau nanya apa sama dokter? Ayo tadi, ayo mau ngomong apa? Tadi mau nanya apa? Permisi. Samira. Dasar ya. Ampun dok. Ampun dok, tadi kan cuma cosplay. Cosplay jadi musang. Cosplay jadi musang dok. Permisi, assalamualaikum. Hewan makan bambu. Aduh, makan tanaman. Kok jahat banget, patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa. Saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya. Lillahi ta'ala nih ya. Apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu? Nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nilai setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu, karena Ini yang lu persiapkan. Kenapa? Kedepannya. Oh, banyak. Udah banyak strategi. Semuanya ada pokoknya, tenang aja. Akan banyak kejutan nanti pokoknya ya. Akan banyak kejutan pokoknya. Udah ya. Di sisi lain, keputusan Nikita Mirzani untuk menggugat Reza Gladys dalam dugaan wan prestasi sebesar 100 miliar rupiah juga mendapat tanggapan dari para ahli. Salah satunya menurut Irjen Pol Ricky Sitohang, langkah hukum yang diambil Nikita dinilai kurang tepat. Ia menyarankan agar pihak Reza Gladys melakukan laporan balik terkait pencemaran nama baik sehingga jalur perdata dan perdana bisa berjalan secara bersamaan. Sebaiknya sebenarnya pengacara itu laporkan balik pencemaran nama baik yang mengakibatkan Nikita Mirzani itu mengalami kerugian moral maupun material. Namanya tercemar, dirinya tercemar, saya akan tuntut dia secara immaterial 100 miliar. Itu lebih pidana jalan, immaterialnya jalan. Polan prestasi kan sepertinya seperti murni perdata gitu loh. Gitu kira-kira kan gitu. Saya luruskan ya. Jadi Nikita jangan kita, kamu kenapa kayak gini-gini, enggak ya, terus apa? Menurut dia itu yang terbaik, ya sudah silakan aja, dia kan punya hak. Nggak boleh kita hambat, ada hak asasi manusia. Walaupun nanti substansinya itu nanti mengikat atau tidak, nanti kita lihat. Nah tinggal lawyersnya harus berpikir jernih. Kenapa kamu bikin wan prestasi, dasarnya apa, substansi yang mengikat apa, apakah ada suatu kesepakatan antara dirimu dengan seseorang yang menimbulkan suatu pertikaian tidak cocok, timbulnya wan prestasi, menimbulkan kerugian, gitu. Gugatan wan prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan wan prestasi ini
Nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Di sisi lain, adanya Kapolri dan Kejaksaan sebagai turut tergugat dalam gugatan ini juga dipertanyakan oleh pihak Reza Gladys. Bahkan muncul dugaan bahwa perjanjian antara Nikita dan Reza Gladys tidak sah secara hukum. Namun, Deddy DJ justru berpendapat sebaliknya, menyebut perjanjian tersebut halal meskipun produk yang terlibat dalam kesepakatan diduga mengalami overclaim. Menurutnya, langkah hukum yang diambil Nikita dengan menggugat pihak-pihak terkait bisa menjadi strategi untuk tuntutan balik di kemudian hari. Ini uang tutup mulut, makanya dilaporkan pidananya. Jadi ini yang diangkat menjadi suatu perjanjian lisan, seakan-akan ada perjanjian kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan yang halal, oke, ini kan tidak halal. Kalau ada kesepakatan halal, memang ada perjanjian utang-utang atau pinjam meminjam, itu bisa masuk gugatan wan prestasi. Ini tidak. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, jadi nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi permasalahan. Jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan di kepolisian, uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia nanti betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya, nggak ada masalah. Ya. Hai kakak. Astro nih lihat situs ketar-ketir betul, lawyernya ketar-ketir, si Reza Gladysnya udah stres loh, jadi ketakutan betul, mereka khawatir banget kalau NM bebas. Mungkin lawyernya juga ketakutan kan. Lawyer SPSI itu, lawyer perburuan. Sementara yang mereka gugat adalah wan prestasi. Wan prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya wan prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gladys, ada Taubah Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam gugatan prestasi? Modusnya kelihatan. Kemudian adanya klausul yang halal juga, ya kan? Klausul yang halal ini maksudnya sesuatu yang dibicarakan di dalam perjanjian ini tidak boleh keluar dari norma, dari aturan gitu. Jadi para pihaknya jelas, ya kan? Terus mereka juga cakap secara hukum, ada objek yang dibicarakannya skincare, terus kemudian juga klausulnya halal. Artinya produk ini misalkan bukan produk yang memang bertentangan dengan aturan, dengan norma, walaupun akhirnya kita tahu bahwa produk ini justru sangat bertentangan dengan aturan, dengan norma gitu loh, bahwa ini dibilang produk yang berfungsi untuk membersihkan wajah, kulit, tapi nyatanya justru ini merusak. Nah ini kan berbahaya gitu. Nah berdasarkan inilah maka pengacaranya NM mengajukan gugatan wan prestasi terhadap RG, atau mungkin ada turut tergugat, ya kan? Banyak turut tergugatnya, apakah mungkin termasuk kepolisian? Kenapa? Karena Nikita Mirzani kan dengan perilaku RG dia sampai ditahan sampai sekarang kan. Artinya ini kan ada satu kerugian yang sangat luar biasa bagi NM. Maka dia meminta mudah-mudahan dengan mengajukan gugatan wan prestasi ini itu bisa menjadi satu payung hukum buat Nikita Mirzani untuk menuntut balik mereka gitu loh. Jadi kalau memang hakim nanti memutuskan bahwa memang kemenangan ada di pihak Nikita Mirzani, bahwa orang-orang yang terlibat yang telah melaporkan Nikita Mirzani atau mungkin yang telah menahan Nikita Mirzani, dia harus bertanggung jawab secara hukum.